Terima kasih tetap setia di channel ini. Selamat datang kembali bagi subscriber baru. Terima kasih, semoga betah dan nyaman bisa mendengarkan info-info terbaru dari channel ini. Kali ini masih tentang mitra BPS, info dan tahapan penting yang harus dipahami calon mitra BPS. Perlu teman-teman ketahui, subscriber semua, bahwa BPS di bulan November ini sedang mengadakan open recruitment. Ya, pendaftarannya online, semuanya online pendaftaran. Dari pendaftaran, dari tes seleksi maupun informasinya semuanya online. Nanti ketika tahap akhir ada beberapa tahap yang perlu teman-teman ketahui. Ada upload berkas untuk pendaftaran. Ya, pendaftarannya ada di mana? Di Sobat BPS. Aplikasinya mitra.bps.go.id. Bisa masuk di sana. Yang sudah punya akun bisa langsung login. Yang belum punya, ya mendaftar. Ya, mendaftar dengan memasukkan nama, nomor KTP. Ada panduannya nanti setelah ini kita, atau di video-video sebelumnya ada panduan cara daftar. Berikutnya setelah ini, informasi yang lebih penting adalah tipsnya agar lebih kemungkinan besar bisa diterima secara tes administrasi, ya seleksi administrasi, adalah upload berkas yang sesuai. Upload berkas yang pertama KTP, dimana KTP-nya terlihat jelas dengan syarat yang jelas, tidak buram, dan bisa terbaca NIK-nya. Untuk konfirmasi, data yang dimasukkan diinput langsung dengan NIK sesuai KTP. Kemudian KTP ini juga nanti akan tersinkron dengan database dari P3K maupun P2K. Selanjutnya ada upload yang kedua. Setelah foto KTP, ada foto terbaru dengan background polos, ya, dengan background polos, ya, foto terbaru dengan waktu SMA atau waktu SMP, ya. Kemudian yang tak lupa, fotonya juga tidak boleh selfie. Kemudian yang terakhir ini ada 3 yang harus diupload, adalah ijazah yang pendidikan terakhir sesuai dengan yang dicantumkan di biodata. Ijazah ini bisa diupload dengan ketentuan maksimal 100 KB, ya, kilobit. Ijazahnya cukup satu, bisa difoto, dikompres, kemudian atau langsung JPEG atau bentuk PDF. Ya, ini tahapannya setelah keduanya. Beberapa ini setelah berkasnya diterima, berkasnya dikirim, teman-teman bisa masuk di pendaftaran, milih level kabupaten kota, milih survei dan sensus yang rekrutmen mitra BPS 2024. Ini tahapan sebelum dinyatakan diterima. Ini ada dicek oleh tim admin manajemen mitra. Nah, itu contohnya yang belum dikonfirmasi, ada di atas. Ini adalah belum dikonfirmasi. Nanti kalau sudah akan berubah menjadi diterima, contohnya ada di bawahnya. Itu petugas lapangan, pemeriksa lapangan sensus dinyatakan diterima. Kalau yang belum konfirmasi, artinya masih dalam checking oleh administrasi mitra BPS. Jadi harap bersabar, setelah nanti dinyatakan diterima, maka berhak lanjut dan memilih jadwal tes kompetensi. Ya, ada tes administrasi, seleksinya sudah, administrasinya bakal lengkap, kemudian tes administrasinya dilewati, diterima, berhak melanjutkan ke tahap tes kompetensi 1-30 November, dimana tes kompetensi ini dipilih jadwalnya sendiri, sesinya dipilih sendiri sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan waktunya. Apa saja? Salah satunya kemampuan dasar matematika dasar, kemudian semuanya baik
tes kompetensi maupun seleksi administrasi dilakukan online. Untuk tes tes kompetensi nanti online ya, dengan batas waktu tertentu, berapa soal, misalkan 30, 40 dengan waktu tertentu, maksimal 60 menit, 80 menit, 90 menit. Tetapi ketika kita mulai start itu dihitung mundur akan berkurang terus, maka harus pandai-pandai mengatur waktu. Ya, setelah tahapan tadi pendaftaran, administrasi atau kompetensi, di tahap terakhir ada seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya, ada tahap akhir wawancara, memastikan komitmen apakah sesuai tes administrasinya dan kompetensinya, kemudian dilengkapi dengan wawancara. Untuk beberapa kesempatan yang lalu ada tes psikolog juga. Kemudian ada pertanyaan, apakah jika nanti diterima pada rekrutmen ini otomatis masuk kerja? Calon mitra statistik yang diterima rekrutmen akan masuk dalam database mitra yang berpeluang menjadi petugas baik lapangan maupun pengolahan, sehingga tidak ada jaminan pekerjaan, tergantung dari kebutuhan di masing-masing PPS kabupaten atau kota. Namun untuk pendaftaran yang tidak diterima pada rekrutmen ini tidak dapat digunakan petugas pada tahun 2024. Oke? Ya, apakah nanti di tahun 2024 ada rekrutmen mitra statistik? Jawabannya tidak ada, karena rekrutmen calon mitra statistik tahun 2024 hanya dilakukan di bulan November 2023 ini. Masih 15 hari. Ayo, yang belum daftar pastikan Anda masuk terdaftar di database mitra kabupaten kota masing-masing. Kemudian suratnya diterima, ini apa yang akan dilakukan? Nah, mitra PPS yang akan berkontribusi dalam survei 2024, mitra yang direkrut pada mitra statistik kabupaten ini. Mitra yang dinyatakan lolos seleksi hingga tahap akhir akan mendapatkan panggilan kerja sesuai dengan kapasitas masing-masing dan kebutuhan survei PPS, sehingga tidak akan selalu terlibat dalam kegiatan survei PPS. Setiap mitra yang dipanggil dalam kegiatan PPS diharapkan siap untuk menjalankan tugas dan mengutamakan pekerjaan PPS sesuai dengan kontrak. Oke, kalau sudah, salah satu kegiatannya adalah mengikuti tahapan rekrutmen, sudah tinggal pelatihan. Ini adalah salah satu contoh situasi kelas pelatihan PPS mengadakan pelatihan di salah satu hotel di salah satu kota kabupaten, tergantung dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing PPS kabupaten dan kota. Oke, selamat dan semoga sukses mengikuti rekrutmen mitra PPS 2024.